Assalamualaikum Re, di sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan apa sih dari sekresi lambung itu. Jika kalian penasaran, silakan ditonton sampai habis ya. Karakteristik dari sekresi lambung. Nah, mukosa lambung mempunyai dua tipe kelenjar tubular yang sangat penting. Yang pertama, ada kelenjar oksintik atau biasa kita sebut dengan kelenjar gastrik, dan yang kedua, ini ada kelenjar pilorus. Untuk kelenjar oksintik atau gastrik, ini mempunyai tiga sel utama. Yang pertama, ada sel leher mukus yang dimana dia menyekresi mukus. Yang kedua, ini ada sel peptik atau utama yang menyekresi sejumlah besar pepsinogen. Yang ketiga, ada sel parietal yang menyekresi asam hidroklorida atau HCl dan faktor intrinsik. Faktor-faktor dasar yang merangsang sekresi lambung ini ada tiga faktor. Yang pertama, asetilkolin, yang kedua ada gastrin, dan yang ketiga ada histamin. Sekresi dan aktivasi pepsinogen. Ketika pepsinogen pertama kali disekresikan, pepsinogen ini tidak mempunyai aktivitas pencernaan. Akan tetapi, segera setelah berkontak dengan asam hidroklorida, pepsinogen akan segera diaktifkan untuk membentuk pepsin yang aktif. Selanjutnya, sekresi faktor intrinsik oleh sel-sel parietal. Substansi faktor intrinsik yang sangat penting untuk absorpsi vitamin B12 dalam ileum disekresi oleh sel parietal bersama dengan sekresi asam hidroklorida. Kelenjar pilorus, sekresi mukus dan gastrin. Kelenjar pilorus mengandung sel-sel mukus. Sel-sel ini menyekresikan sejumlah kecil pepsinogen dan terutama sejumlah besar mukus encer yang membantu melumasi pergerakan makanan dan untuk melindungi dinding lambung dari pencernaan enzim-enzim lambung. Kelenjar pilorus juga menyekresi hormon gastrin yang mempunyai peran kunci dalam mengatur sekresi gastrik seperti yang baru saja dibicarakan. Fase sekresi lambung dan pengaturannya ada tiga fase, yaitu fase sefalik, fase gastrik, dan fase intestinal. Untuk penjelasannya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Untuk fase sefalik, berlangsung sebelum makanan masuk ke dalam lambung. Nah, semakin besar nafsu makan, maka semakin kuat rangsangan itu timbul. Sinyal neurogenik pada fase ini ada di amigdala dan hipotalamus. Sinyal itu akan ditransmisikan melalui motorik dorsalis, nervus vagus, kemudian menuju lambung. Nah, fase ini menghasilkan sekitar 30% sekresi lambung. Untuk fase gastrik, makanan masuk ke lambung dan menyebabkan refleks vagovagal, refleks entrik setempat, dan mekanisme gastrin. Tiga hal di atas akan menyebabkan terjadinya sekresi getah lambung. Fase ini membentuk sekitar 60% dari total sekresi lambung. Selanjutnya adalah fase intestinalik. Keberadaan makanan di bagian atas usus halus, khususnya pada duodenum, akan terus mengakibatkan lambung menyekresi sejumlah kecil getah pencernaan, mungkin sebagian akibat sejumlah kecil gastrin yang dilepaskan oleh mukosa duodenum. Ini meliputi kurang lebih 10% respon asam terhadap makanan. Hambatan sekresi lambung oleh faktor intestinal pasca lambung. Yang pertama, keberadaan makanan di dalam usus halus merangsang refleks enterogastrik terbalik. Refleks ini terjadi karena meregangnya usus halus yang disebabkan oleh keberadaan asam pada usus atau iritasi pada mukosa. Refleks ini dapat memperlambat pengosongan lambung ketika usus sudah terisi. Yang kedua, keberadaan asam, lemak, produk pemecah protein, cairan hiperosmotik atau hipoosmotik, atau setiap faktor iritan pada usus halus bagian atas menyebabkan pelepasan beberapa hormon usus. Berikut nama anggota dan sumber yang kami gunakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.